Shalom semua, shalom. Kita percaya walaupun kita di rumah masing-masing, tetapi hati kita satu, yaitu kita siap untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan bahwa pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami hari ini beribadah secara online Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Kau Tuhan. Berkati juga jemaat yang lain Tuhan yang mungkin belum masuk ke dalam online Tuhan, Kau ingatkan kembali mereka Tuhan supaya dapat bersama-sama dengan kami bersekutu dan memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita angkat pujian, Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Katakan Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Suara gitar Yusak nggak kedengeran. Ku kasih Kau. Itu kata kita keluarga Tuhan. Betapa itu kita keluarga Tuhan. Semua saling kita percaya bahwa ketika kita sama-sama menjadi keluarga yang Tuhan, kita menjadi keluarga yang solid, maka di situ adalah mujizat terjadi. Amin. Kita angkat pujian lagi, datanglah kebaikannya dengan hati bersyukur. Datanglah kebaikannya. Datanglah kebaikannya. Datanglah pemberontakan. Iya, berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bahwasanya dan dari awal lagi datang waktu selanjutnya.
Datanglah kembalinya Indonesia pengadaan dan dan lihat ya akan bersorak-sorai bahwa Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita supaya apa yang kita dengar bisa menjadi pedoman kita untuk kehidupan kita pada hari-hari selanjutnya. Kita bersyukur bahwa Bapak kita adalah Bapak yang sungguh baik, Bapak yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang baik Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, ingin menaikkan rasa syukur kami Tuhan atas kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kita angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Kau sungguh berkat-Mu hari ini, berkat yang sejak pergi naikkan kita. Kita akan dari awal lagi. Bapak Engkau sungguh baik.
Pada hambanya saya serahkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah pagi hari ini ya Tuhan, walaupun kami ibadah secara online, tapi Tuhan kami percaya Engkau tetap memimpin, memberkati, mengurapi, dan juga Tuhan hadir di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan curahkan atas kami semua roh hikmat dan pewahyuan supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami tolak semua, batalkan semua rancangan si jahat yang coba-coba mengganggu ibadah kami melalui jaringan, yaitu penguasa-penguasa udara. Kami ikat, patahkan kuasa kalian dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Om, jelas. Puji Siap. Tuhan, ya jelas ya, tidak putus-putus. Puji Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan, bulan Juni adalah bulan keluarga ya bagi Gereja Betel Indonesia, sehingga semua topik firman Tuhan berbicara tentang keluarga ya, karena menyadari bahwa keluarga yang sehat, keluarga yang kokoh, keluarga yang baik akan membuat gereja juga menjadi kuat, gereja menjadi kokoh.
Karena itu betapa pentingnya keluarga dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara, eh, iblis tidak dapat menghancurkan gereja karena Tuhan sudah berfirman bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, alam maut tidak dapat mengalahkannya, menghancurkannya. Tetapi iblis seringkali bekerja melalui keluarga-keluarga Kristen. Kalau keluarga-keluarga Kristen lemah, keluarga-keluarga Kristen hancur, berantakan, maka lama-kelamaan gereja pun menjadi lemah. Dan ini yang terjadi di belahan negara di mana yang tadinya negara itu adalah mayoritas orang-orang Kristen menjadi tidak lagi beribadah kepada Tuhan Yesus karena banyak keluarga-keluarga yang hancur, berantakan sehingga gereja menjadi lemah karena gereja itu kumpulan dari orang-orang percaya. Jadi gereja di sini bukan bicara masalah gedung, tapi gereja secara organisme, yaitu orang-orang yang terpanggil atau orang-orang yang terpilih. Baik, saya akan share screen ya. Ya, kasih mesra dalam keluarga. Ini firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kasih mesra dalam keluarga. Kolose pasal 3, 18-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi ini ayat-ayat yang tidak asing bagi kita, ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Nah, dari Kolose 3, 18-21, kita mendapat prinsip-prinsip hubungan satu dengan yang lain yang selayaknya dipenuhi dalam keluarga Kristen, harus layaknya ada di dalam keluarga Kristen, ya, keluarga orang-orang percaya. Bentuk-bentuk kasih mesra yang dapat dipraktikkan dalam keluarga apa saja, saudara? Jadi, apa saja bentuk-bentuk kasih mesra yang dapat dipraktikkan di dalam keluarga Kristen? Yang pertama, kemesraan suami istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, saudara dikasih Tuhan, kemesraan yang dibangun suami istri di dalam keluarga akan menjadi teladan dan dilihat oleh anak-anak, ya, oleh anak-anak kita, bukan anak mereka, anak-anak kita. Jadi betapa pentingnya keharmonisan hubungan suami dan istri. Nah, suami istri yang harmonis bukan berarti suami istri yang tidak pernah ada perselisihan. Jadi tidak mungkin siapapun dalam hubungan suami istri, tidak mungkin tidak ada perselisihan di dalamnya. Pasti semua keluarga, termasuk keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta, pasti ada perselisihan, pasti pernah ada pertengkaran. Itu tidak bisa dipungkiri, ya, pasti ada. Tetapi kenapa ada? Karena memang
kita sebagai pasangan suami istri adalah orang-orang yang tidak sempurna. Karena itulah pentingnya pasangan suami istri satu dengan yang lain akan saling menyempurnakan. Nah, jadi keluarga yang harmonis atau suami istri yang harmonis bukan berarti tidak ada perselisihan, tetapi perselisihan itu akan dijadikan sebagai pembentukan satu dengan yang lain. Dan tentu perselisihan kita tidak boleh berlarut-larut, apalagi sampai menjadi perpecahan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, jadi bagaimana ketika kita ada perselisihan suami istri dan bagaimana kita menyelesaikan, itu akan menjadi teladan yang dilihat oleh anak-anak kita, ya, yang dilihat oleh anak-anak kita. Bagaimana kita menyelesaikan perselisihan dalam keluarga. Itu akan dilihat dan itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Nah, lingkungan keluarga yang harmonis, ya, yang sehat, itu baik untuk pertumbuhan atau bertumbuh kembangnya karakter dan mentalitas anak. Karena itu di dalam keluarga itu sebagai tempat pembentukan pertama dari karakter seorang anak, mental dari seorang anak. Nah, kalau dalam lingkungan keluarga itu sehat, ya, hubungan satu dengan yang lain sehat, itu akan membentuk karakter anak-anak. Nah, banyak anak-anak yang, bukan banyak ya, pada umumnya dan harus itu terjadi, pembentukan karakter dimulai dari keluarga, ya, pembentukan karakter anak. Di mana keluarga yang sehat itu membentuk karakter anak yang baik, mental anak yang baik. Coba perhatikan, keluarga yang misalnya tidak sehat, walaupun mungkin anak itu tidak kekurangan secara materi, bahkan mungkin berkelimpahan. Tetapi kalau ada di tengah-tengah keluarga yang tidak sehat, keluarga yang berantakan, itu anak itu tidak akan menjadi anak yang bahagia. Dan anak yang tidak bahagia, maka dia akan memiliki karakter yang buruk, mental yang buruk. Karena itu, kita harus berusaha bagaimana caranya supaya lingkungan keluarga kita sehat, supaya anak-anak kita terbentuk karakternya, yaitu karakter yang baik, mentalitas yang tangguh, ya. Jadi ini penting sekali. Dan anak-anak akan merasa nyaman di tengah-tengah keluarga yang sehat. Dia akan lebih senang ada di dalam rumah dibandingkan dengan ada di luar rumah. Dia lebih senang berkumpul dengan keluarga dibandingkan dengan berkumpul dengan orang lain. Nah, kalau itu terjadi, maka sehatlah keluarga itu. Baiklah keluarga itu. Maka keluarga seperti itu yang dicari oleh Tuhan. Anak-anak yang melihat istri yang tunduk kepada suami, dan sebaliknya, suami yang tidak berlaku kasar dan mengasihi istrinya akan menjadi role model bagi anak-anak, ya, menjadi teladan bagi anak-anak. Sehingga nanti anak-anaknya akan, kalau aku nanti punya istri, aku akan memperlakukan istriku seperti papaku, seperti ayahku memperlakukan mama, memperlakukan ibu. Sebaliknya, demikian pun dengan istri. Anak-anak yang melihat mamanya, seorang yang tunduk kepada suaminya, maka nanti juga anaknya, anak perempuan maupun anak laki, anak perempuannya akan
aku nanti mau menjadi seorang istri seperti mama. Tunduk di sini bukan berarti menjadi budak, ya. Tunduk di sini berarti menghormati suami, ya. Bagaimana menghormati suami? Menghormati suami adalah tidak misalnya membuat harga diri suami itu jatuh di mata orang. Nah, makanya nanti juga si anak laki-lakinya kan, aku mencari istri nanti yang seperti mamaku, yang begitu baik, begitu hormat, begitu menghargai papa. Sekalipun penghasilan, mungkin penghasilan papa, pemasukan papa lebih kecil dari mama, tetapi mama tetap menghormati papa sebagai suami. Nah, ini menjadi role model, saudara. Karena itu perhatikan hidup kita sebagai suami istri di hadapan anak-anak, supaya kita boleh menjadi model. Ya, jangan sampai nanti saya nggak mau cari istri kayak model mama, saya tidak mau mencari suami seperti papa yang kasar, yang wah misal, atau mama yang bagaimana. Nah, jangan sampai seperti itu. Mari kita sebagai orang tua menjadi model bagi anak-anak kita. Jangan anak-anak kita mencontoh orang lain. Ya, kalau sampai aku mau menjadi seperti om itu, mau seperti tante itu berarti kita gagal menjadi contoh bagi anak-anak kita. Kemudian selanjutnya yang kedua, saudara, bentuk kasih mesra anak terhadap orang tua. Nah, bentuk kasih mesra anak terhadap orang tua. Hai anak-anak, ini ada nggak di sini anak-anak yang ikut ibadah, ya? Mudah-mudahan ada. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan di sini ada anak-anak yang ikut ibadah, ya, yang masih statusnya anak. Nah, kayaknya hanya Foske dan Feby, ya. Yang lain semua sudah berkeluarga, tapi tetap sebagai anak. Bentuk nyata dari kemesraan yang biasa, kasih mesra yang biasa, yang bisa ditunjukkan anak-anak terhadap orang tua adalah ketaatan. Ya, jadi bukti bahwa seorang anak itu mengasihi orang tuanya, yang pertama adalah ketaatan terhadap orang tua. Ya, ketaatan terhadap orang tua. Di dalam keluarga ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan bersama, termasuk di dalamnya aturan orang tua terhadap anak. Selama anak itu masih di bawah pengawasan kita, masih ada bersama dengan kita, hidup dengan kita, maka anak itu harus tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ditentukan dalam keluarga. Biarpun anak itu sudah jadi anak yang hebat, tapi kalau dia masih tetap seperti, ya, bolehlah contohnya anak-anak kami. Kebetulan yang ada di rumah hanya Foske. Nah, itu di rumah ini ada aturan-aturan yang Foske harus taati. Foske harus ikuti, walaupun dia sudah dewasa. Walaupun dia sudah dewasa, sudah bekerja, sudah berkarir, ya, sudah punya posisi di perusahaan, tetapi tetap di dalam rumah dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada, yang ditentukan oleh orang tuanya. Dan puji Tuhan, dia mengikuti aturan-aturan dalam keluarga. Nah, ini penting. Peraturan dibuat dan dilakukan bukan untuk
memaksa anak, atau bukan untuk membuat anak tertekan, bukan membuat anak takut kepada orang tua, ketakutan kepada orang tua, tetapi untuk membuat anak-anak memiliki nilai-nilai keluarga kerajaan surga. Ya, ini penting ya untuk para orang tua. Jadi kita membuat peraturan bukan untuk supaya anak-anak ketakutan. Anak-anak takut kepada kita. Tapi kita membuat peraturan, membuat aturan-aturan itu adalah untuk membuat anak-anak memiliki nilai-nilai keluarga kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan Tuhan. Nah, apa itu nilai-nilai kerajaan surga? Ya, taat kepada perintah Tuhan. Jadi dilatih untuk belajar taat dulu kepada keluarga, kepada orang tua. Nanti dia akan taat juga kepada Tuhan. Memang ini tidak bagaimana dulu. Orang itu taat kepada Tuhan, apa taat kepada orang tua? Tentu kita tidak bisa itu kan ya, tidak bisa mana lebih dulu. Tapi yang pasti kita ajar anak-anak untuk taat kepada Tuhan. Ini nilai-nilai kerajaan surga. Yang kedua, hidup saling mengasihi. Ini nilai-nilai kerajaan surga. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu bersaing di tengah keluarga. Ya, banyak terjadi anak-anak di dalam keluarga bersaing. Ya, bersaing satu dengan yang lain. Ini tidak. Jadi anak satu dengan lain bukan kompetitor yang harus bersaing, tetapi harus diajar untuk saling mengasihi, bahkan mereka saling mengasihi sampai mereka berkeluarga, sampai mereka dewasa. Satu dengan lain. Saya sedih kalau melihat keluarga-keluarga atau orang-orang bersaudara pecah. Ya, pecah. Hanya hal-hal yang sepele. Jangan hanya karena kalau mereka dilatih, dididik untuk saling mengasihi dari kecil, nilai-nilai kerajaan surga tertanam dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan terpecah-pecah, tidak akan berkelahi satu dengan yang lain hanya karena hal-hal sepele, misalnya masalah uang, masalah warisan. Saudara, pentingnya melatih anak-anak untuk belajar nilai-nilai kerajaan surga. Apa itu nilai-nilai kerajaan surga? Sabar dan dapat menguasai diri. Ini nilai-nilai kerajaan surga. Melatih anak-anak untuk sabar. Nah, ini teori Maslow, ya. Bagaimana teori Maslow itu, saudara? Ketika dikasih permen misalnya, anak-anak dikasih permen, lalu tidak boleh makan itu sebelum disuruh. Tapi ada anak-anak yang langsung makan, ya. Nah, ini berarti anak ini mesti dilatih lagi dalam hal kesabaran, ya. Nah, ini penting sekali, ya, melatih anak-anak untuk sabar. Nah, ketika mereka terlatih dengan sabar, maka termasuk juga nanti dia akan sabar menanti waktu Tuhan. Ketika dia berdoa, doanya belum dikabulkan, dia sabar menanti waktu Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Ini nilai-nilai yang mesti ditanamkan dalam kehidupan anak-anak. Benci dosa dan mengasihi orang berdosa. Ini juga nilai. Karena dalam Matius pasal 7 ayat 1, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi.
Kadang-kadang yang terjadi bukan mengasihi orang berdosa, tapi yang dibenci orang berdosanya, yang lalu atau menghakimi. Nah, ini tentu hal yang bukan nilai-nilai kerajaan surga. Nilai kerajaan surga mengasihi, benci dosa, kita benci. Dosa mesti benci, tapi orang berdosa mesti kita kasihi. Mesti kita doakan supaya orang itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tidak tamak, tetapi secukupnya. Nah, ini nilai. Ini mesti dimulai dari masa kecil, masa anak-anak. Untuk tidak tamak. Ngambil makanan secukupnya. Nah, ini memang dimulai dari rumah. Kalau dia sudah terlatih untuk ngambil apapun harus secukupnya. Ya. Karena sering kali anak-anak itu tamak, ya. Ambil sebanyak-banyaknya padahal dia belum tentu makan. Takut nanti diambil oleh kakaknya, diambil oleh adiknya dan sebagainya. Nah, ini mesti dilatih supaya tidak tamak dari rumah. Karakter itu sudah dibentuk, tidak tamak, tapi secukupnya. Tidak apa-apa. Ada kalanya kita bertindak tegas, keras ngomong. Stop, kamu terlalu banyak ngambil itu. Taruh dulu, nanti kalau kamu sudah habis dan masih kurang, masih lapar, ambil lagi. Saya banyak menemukan anak-anak yang mengambil makanan sebanyak-banyaknya, tapi tidak dimakan. Nah, itu kita melatih nilai-nilai kerajaan surga sebagai orang tua. Menghargai hal-hal yang bernilai kekal. Jadi dari kecil harus sudah dilatih anak-anak untuk menghargai hal-hal yang bernilai kekal. Bernilai itu sama dengan yang berarti, ya, sama dengan yang berarti. Jadi sesuatu yang berarti berarti sesuatu yang bernilai. Jadi apapun yang berarti berarti dia memiliki nilai. Sesuatu yang memiliki nilai berarti sesuatu yang berarti dalam kehidupannya. Nah, kita mesti melatih anak-anak untuk menghargai hal-hal yang bernilai. Dalam hal ini, bernilai kekal. Ya, bernilai kekal. Uang, jabatan, karir, pangkat, dan sebagainya itu tidak bernilai kekal. Itu bernilai, itu berarti. Tetapi dia tidak kekal. Jangan hanya mengajar anak untuk menghargai hal-hal yang bernilai, tetapi tidak bernilai kekal. Kita boleh mengajari anak untuk hal-hal yang bernilai, tapi lebih daripada itu, kita mesti melatih anak-anak kita untuk menilai atau menghargai hal-hal yang bernilai kekal. Kebenaran, kasih, itu bernilai kekal. Kerajaan surga itu bernilai kekal. Tentu juga kejujuran, ya. Nilai-nilai kejujuran itu juga harus tertanam dalam kehidupan mereka supaya nanti di dunia kerja mereka memiliki kejujuran. Jadi kejujuran menjadi bukan sekedar menjadi moralitas bagi mereka, tetapi kejujuran harus menjadi identitas bagi mereka. Nah, ini nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai yang kekal. Jadi untuk anak-anak mesti tanamkan bahwa kejujuran bukan masalah moralitas, tetapi kejujuran harus menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Ya, ini penting sehingga begitu, oh, iya dia orang Kristen. Ya makanya dia jujur. Nah, ini udah jadi identitas, saudara. Ya. Selanjutnya, kasih Bapa kepada anak-anak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Perhatikan
bapak-bapak yang sudah punya anak, khususnya anak-anak yang masih di bawah bimbingan, ya, dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayah diposisikan sebagai sumber, ya, sumber di dalam keluarga yang menunjukkan gambaran Bapa Yahweh kepada anak-anak. Kenapa sebagai sumber? Karena pada umumnya dari ayahlah anak-anak mendapatkan perlindungan, mendapatkan kehidupan, mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan kecukupan, ya, karena ayah yang bekerja mencari nafkah. Jadi sebagai sumber keluarga dan menunjukkan gambaran Bapa. Jadi ayah itu sebagai sumber segalanya, termasuk sumber kasih. Sama seperti Bapa Yahweh mengasihi anak-anaknya, mengasihi kita. Ya, jadi Bapa itu, Bapa Yahweh, Tuhan itu sumber segalanya bagi kita sebagai anak-anaknya. Nah, demikian pun ayah di dalam keluarga, dia sumber. Jadi kita harus bisa menjadi atau mempresentatifkan sebagai representatif dari Bapa Yahweh terhadap anak-anak, ya, sehingga nanti anak-anak itu mengerti bahwa ayahnya itu gambaran Bapa surgawi. Penting sekali bagi seorang ayah untuk menunjukkan figur yang mengasihi seluruh keluarga. Mengasihi seluruh keluarga, ya. Figur pengayom, memberi kehidupan, juga penuh kasih kepada anak-anak. Perhatikan, mengasihi seluruh keluarga. Jadi tidak boleh ada seorang ayah itu menunjukkan pilih kasih terhadap anak-anak, ya. Jangan sampai ini mendapat porsi kasih lebih besar dari yang lainnya. Harus mengayomi, harus menjadi figur mengasihi seluruh keluarga. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada, oh karena dia anak laki, ya harus mendapat perhatian lebih besar. Dia anak perempuan satu-satunya, itu tidak boleh. Anak laki satu-satunya, atau dia anak laki, dia anak perempuan. Memang ada di budaya-budaya suku tertentu itu eh, ada yang lebih menghargai anak laki, ada yang menghargai anak perempuan. Itu budaya daerah, budaya suku. Tapi budaya kita adalah budaya kebenaran, budaya kerajaan surga. Jadi culture kita adalah culture kerajaan surga. Jadi bukan suku, bukan daerah, tapi kerajaan surga. Nah, karena itu, maka karena budaya kita budaya kerajaan surga, maka kita harus menunjukkan budaya itu dengan apa? Sebagai seorang bapak, seorang ayah, mengasihi anak-anak kita sama satu dengan yang lain. Dengan jalan itu, anak-anak akan dituntun untuk mengenal Bapa Yahweh yang mereka sembah sebagai figur yang mengasihi juga. Saudara, kenapa banyak, ya, menurut penelitian, ya, dan ini juga yang sering diajarkan tentang kasih Bapa. Kita pernah ada seminar kasih Bapa di gereja kita. Kenapa ada orang Kristen yang sangat susah menerima, mempercayai, dan juga menerima bahwa Tuhan
Elohim itu sebagai Bapa. Kenapa ada orang Kristen yang sulit untuk berdoa berkata, Bapa kami yang di surga? Karena apa? Karena mereka membayangkan figur Bapa di surga itu tidak ada bedanya dengan figur ayahnya. Ayah yang kejam, ayah yang tidak mengasihi, ayah yang pilih kasih, ayah yang hancur berantakan, ayah hidup semogui, dan sebagainya. Jadi sulit sekali seorang anak yang mendapat figur ayah seperti itu untuk bisa mempercayai Tuhan sebagai Bapa. Nah, karena itu kita harus ya menjadi Bapa yang baik sehingga kita dapat menuntun anak-anak untuk mengenal Bapa Yahweh sebagai Bapa yang mengasihi. Ya, Bapa yang mengasihi. Jadi hampir kalau diadakan seminar tentang kasih Bapa di kalangan anak-anak pemuda, anak-anak remaja, hampir semua mereka hancur hati, menangis, menjerit, teriak. Kenapa? Karena mereka membayangkan ayahnya, sehingga sulit sekali menerima Tuhan sebagai Bapa. Dan biarlah kita menjadi ayah yang boleh menjadi figur, menjadi sebagai representatif dari Bapa Surgawi, Bapa di surga, atau Bapa Yahweh di surga. Sehingga anak-anak bisa mengasihi Tuhan sebagai Bapa karena dia memiliki Bapa yang baik. Sehingga gambaran tentang Bapa di surga pun adalah gambaran yang baik. Nah, saudara, itulah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, ya. Siapkan, saya percaya Pak Ibu sudah menyiapkan roti, ya, dan anggur. Jangan baru pergi ke warung, ya, nanti selesai begitu sampai rumah udah selesai. Nah, ya. Baik. Haleluya. Silakan angkat roti dan anggur, siapa yang lihat. Ya, roti dan anggurnya. Ya. Kita angkat dengan di tangan kita, ya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini, ya Tuhan. Kembali kami bisa masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan, di tangan kami ada roti dan anggur. Roti yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan. Berkatilah roti dan anggur ini Tuhan. Kuduskanlah roti dan anggur ini Tuhan. Berkati roti dan anggur ini supaya melalui roti dan anggur ini Tuhan, kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Melalui roti dan anggur ini kami yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat. Dan kami yang mulai ragu akan Tuhan, kami dikuatkan. Dan komitmen kami, kasih kami kepada Tuhan diperbaharui. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita.
lebih tinggi dari kepala kita. Dan sebelum kita makan dari roti ini, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum dari cawan ini, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah penyajian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua mengucap syukur. Haleluya. 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 Hambanya, Pendeta Daulat Tambunan, pimpin kita dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar, untuk perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, yang begitu mengasihi kami, mempedulikan kami. Kiranya perjamuan kudus hari ini dan firman yang kami dengar memperbaharui komitmen pernikahan kami antara suami dan istri, memperbaharui keluarga kami masing-masing, antara bapak dan anak, ibu dan anak, dan seluruh keluarga inti. Mohon ampun ya Tuhan Yesus atas segala kesalahan kami sebagai ayah, kesalahan kami sebagai orang tua yang kurang mengasihi anak-anak. Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, perbaharuilah Tuhan melalui firman dan perjamuan kudus hari ini. Pernikahan dan keluarga kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati, urapi terus Bapak Gembala kami di dalam memimpin kami, jemaat GBI Cibunar, untuk pelayanan, untuk segala hal yang berhubungan dengan ibadah dan gereja. Berkati Bapak Gembala kami, urapi terus, berkati keluarga, istri, anak-anak, dan cucu, dan semua menantu, diberkati dan diurapi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terus bantu dalam doa ya, dukung doa. Hari ini tukang nggak kerja karena sakit pinggang, saudara. Nah, doakan supaya hari Senin ya kerja. Nanti kalau dia sakit pinggang terus, kita bisa-bisa minggu depan belum bisa ibadah ya. Doakan, tentu juga dukung dalam dana ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin membantu atau memberi persembahan untuk renovasi gereja, persembahan bisa ditransfer ke rekening atas nama Ibu Silvi ya.
kan sudah dibagi di grup ya rekeningnya. Sylvie Pang ya, istrinya Pak Jonathan. Dia sebagai bendahara renovasi gereja. Jadi renovasi on progress, sudah dipasang granit tapi baru 3 baris. Ya, baru 3 baris, jadi masih lama, bukan masih lama, masih banyak ya. Bantu doa terus supaya segera, paling tidak paling lambat Jumat atau Sabtu itu sudah selesai, sehingga Minggu kita kembali bisa beribadah onsite di gereja. Itu saja pengumuman untuk kita. Persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan tatangan atau kolekte, persembahan ucapan syukur karena minggu pertama, bisa ditransfer ke rekening gereja. Atau kalau perpuluhan mungkin bisa juga, kalau emang ini saya mau nanti kalau ibadah onsite aja saya bawa ke gereja, tidak apa-apa. Oke, itu saja. Mari kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Terima kasih untuk pelayanan Yusak dan Marlin ya. Bagus nih ya, untungnya Marlin sama Yusak jadi satu paket. Jadi Marlin WL, Yusak main gitar, main musik ya. Jadi ini satu paket. Nanti dibalik berikutnya Yusak WL, Marlin main musik ya. Ini satu paket. Oh, ada keluarga Pak Tony, puji Tuhan. Mereka sedang holiday ya, tapi ikut dalam ibadah, puji Tuhan. Haleluya. Ada juga Pak Hengki. Ini kayaknya yang majelis yang hadir hari ini Pak Hengki aja nih. Ada Dokter Andre Sodak, Shalom. Dokter Andre, ada Shalom, shalom. ya, Shalom. Tuhan, tuh ada Reni, ada Pak Marumba sekeluarga, ada Bu Anis keluarga, ada Bang Riko, ada Clarissa, berarti ada Mama Benat ya, ada Ibu Ijah, ada Bung Yos ya, puji Tuhan. Hari ini cuma 17 ini ya, tapi ada yang sekeluarga, ada yang dua. Di samping saya ada istri saya, Ibu Rita ya. Jadi saya berdua nih. Puji Tuhan. Mari kita akhiri, kita ucap syukur bersama-sama. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah berkenan memimpin, mengurapi, dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Berkatilah hamba-hambamu, Marlin dan Yusak yang hari ini telah melayani kami, telah memimpin kami, membimbing kami, menuntun kami untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan memberkati mereka, apa yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan kiranya menolong untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan, dan berkati pekerjaan mereka, apapun Tuhan yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, dan Tuhan membuat mereka selalu berhasil. Berkati Ibu Ijah Tuhan, berkati Yosafat, berkati Mama Benat dan keluarga, berkati Bu Ani dan keluarga, Dokter Andre dan keluarga. Tuhan Kau memberkati, Tuhan memberkati Reni dan keluarga dan anak, berkati Saudara Riko, berkati juga Made Gracia dan Feby. Tuhan memberkati Pak Marumba dan keluarga, Tuhan memberkati Pak Hengki dan keluarga, Tuhan memberkati Mari bersama Tante Hyong Tuhan, dan memberkati hamba-Mu Bang Daulat dan keluarga, dan juga
memberkati mereka yang nanti mengikuti ibadah ini melalui YouTube. Siapapun mereka, ya Tuhan Engkau memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan berpisah dari ruang Zoom ini. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, khususnya untuk Pak Jonathan yang kakinya sakit, ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau ada hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan, kalau rancangan-rancangan si jahat, kami ikat, kami hancurkan, patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami berseru, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan Pak Jonathan, jamah kakinya, sehingga kakinya sembuh dan pulih. Hamba-Mu ini bisa kembali beraktivitas seperti biasa, bersama-sama dengan kami, beribadah dan melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keluarga hamba-Mu, Pak Tony Setiawan yang sedang holiday di luar kota, penyertaan dan pelindungan-Mu atas mereka, biar sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan melimpah bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapannya, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Terimalah segala berkat, rahmat, dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semoga kita diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Amin.